Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah manajemen pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Drio Wiryawan. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Shelly Widya Ayu Ningrum dengan NPM 026. Dan yang kedua saya sendiri Fadila Rahmadina Fasda dengan NPM 014. Yang ketiga ada Imade Suryanto dengan NPM 015. Keempat ada Rizky Cahyaningkalas dengan NPM 029. Dan yang terakhir ada Manuel Habehan dengan NPM 006. Nah, jadi di sini kita akan membahas analisis tentang pemasaran global PT Mayora Indah Tbk. Sebelum kita masuk ke dalam analisisnya, ada baiknya kita mengetahui dulu latar belakang PT Mayora ini. PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pangan. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1967 dan pada saat itu masih berupa home industry. Hingga sampai tahun 1977, perusahaan ini berubah menjadi badan usaha pada tanggal 17 Februari 1977. Pada tahun 1990, perusahaan ini menjadi badan usaha terbuka pada tanggal 4 Juli 1990, sehingga namanya berubah menjadi PT Mayora Indah Tbk Jatah Kedua, mulai beroperasi pada tahun 2009, memproduksi jenis biskuit. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan industri pangan terbesar di Indonesia. Hal ini ditandai dengan beberapa jenis divisi yang ada di perusahaan ini. Dalam perekonomian global baru yang muncul dengan perlahan, sumber daya manusia sesuai perkembangan sistem manajemen sebuah organisasi ataupun industri dalam mewujudkan suatu visi dan misi organisasi atau industri, maka kali ini kami akan memaparkan peran dan fungsi manajemen yang berperan penting dalam membuat organisasi atau industri untuk mencapai visi dan misi dalam PT Mayora Indah Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang makanan ini. Manajemen perusahaan ini telah berkembang menjadi sebuah bisnis yang membantu mencerahkan dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh pelanggan dan mendayagunakan produk dan jasa yang diberikan perusahaan pada setiap peluang yang memungkinkan perusahaan bisa memperluas pasar di dunia. Adanya persaingan antara perusahaan, maka setiap perusahaan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggannya, baik berupa produk maupun jasa. Untuk itu, perusahaan membutuhkan tenaga manajemen yang handal untuk bertindak sebagai jembatan antara perusahaan dan pelanggan serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pelanggan dan mendayagunakan produk dan jasa yang diberikan perusahaan pada setiap peluang yang memungkinkan. Selanjutnya kita masuk ke perumusan masalah. Dalam dunia persaingan yang semakin meningkat, pemasaran produk akan menjamin kelangsungan hidup di pasar. PT Mayora memiliki nama yang sangat baik di masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan pengabdian yang sama untuk pemasaran diharapkan bahwa produk perusahaan akan menemukan resepsi serupa di pasar dunia. PT Mayora menembus pasar dunia dengan melakukan pemasaran global dengan tetap memperhatikan faktor lingkungan sosial budaya. Tujuan penelitian kali ini mencoba menganalisa strategi pemasaran global yang diterapkan oleh PT Mayora Indah Tbk di dunia pemasarannya. Dan untuk manfaat penelitiannya, yang pertama ada manfaat teoritis. Kegunaan teoritis ini untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan serta memperkaya ilmu pemasaran pada khususnya dan manajemen pada umumnya. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak perusahaan tentang pengaruh marketing mix terhadap peningkatan penjualan produk PT Mayora. Dan kita masuk ke visi misi PT Mayora. Untuk visinya, menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Untuk misi PT Mayora, dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholder perseroan. Dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Dan untuk nilai-nilai perusahaan, yang pertama, produsen prioritas pada kepuasan konsumen. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
berani mengambil resiko, menghargai karya dan komitmen orang lain. Ketiga, kerja tim membangun kepercayaan satu dengan yang lain, serta bekerja sama menjadi tim pemenang. Dan yang keempat, keunggulan biasakan menjadi yang terbaik sebagai gaya hidup, selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, terus meningkatkan proses dan cara kerja untuk memuaskan pelanggan. Strategi perusahaan. Kunci sukses keberhasilan PT Mayora Indah Tbk dalam bersaing tentu saja tak terlepas dari beberapa strategi yang diterapkan oleh pihak manajemen. Dalam mengatur strategi perusahaan mulai dari pemasaran, menghadapi konsumen, dan pesaing. Salah satu produk perusahaan yang sangat laku di pasaran adalah kopi yang menjadi selera para konsumen khususnya di Indonesia. PT Mayora mencoba menyesuaikan seluruh distribusinya dengan kebutuhan pelanggannya. PT Mayora menjual energen kepada konsumen segmen 1 lewat perantara rumah sakit. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan sarapan yang bergizi dan sehat dikonsumsi ketika sakit. Pada konsumen segmen 2, PT Mayora menjual VitaZone lewat perantara tempat olahraga seperti gym dan golf. Strategi segmenting. Jika dilihat dari berbagai macam faktor yang digunakan untuk melakukan segmentasi, maka terdapat beberapa bentuk segmentasi yang dilakukan, yaitu segmentasi geografis. PT Mayora Indah Tbk mengelompokkan segmen berdasarkan domestik dan juga luar negeri. Pada segmen pasar domestik dilakukan pengembangan ke semua wilayah, dari desa, kecamatan, kabupaten, serta kota, tanpa terkecuali. Sedangkan untuk pengembangan pasar internasional, PT Mayora Indah Tbk juga lebih berfokus pada segmen pasar dengan penduduk padat seperti Cina, Thailand, dan Vietnam, dengan tujuan untuk meluruskan pasar. Segmentasi geodemografis. Segmentasi berdasarkan demografis yang dilakukan PT Mayora Indah Tbk adalah tidak membuat segmen berdasarkan kriteria usia, tingkat penghasilan, ataupun kalangan spesifik tertentu, karena kebanyakan produk Mayora dapat dikonsumsi dan dijangkau oleh semua kalangan dari berbagai usia, latar belakang, pendidikan, dan pendapatan. Segmentasi fisiografis. Segmentasi fisiografis yang dilakukan adalah dengan menyesuaikan produk dengan kebutuhan dan juga gaya hidup konsumen. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian pada konsumen untuk menemukan kebutuhan dan keinginan dari para customer yang disesuaikan dengan budaya dan lifestyle dari masing-masing konsumen, sehingga Mayora dapat diterima dengan mudah oleh konsumen dengan latar belakang yang berbeda-beda. Segmentasi perlaku. Segmentasi perlaku dilakukan dengan memperhatikan benefit apa yang diinginkan pelanggan. Apakah lebih berorientasi pada harga atau kualitas, padahal hal ini lebih menyegmenkan dirinya pada pemenuhan kualitas yang baik. Strategi targeting. Targeting yang ditetapkan PT Mayora Indah Tbk adalah memasuki beberapa pasar dan juga segmen konsumen. Misalnya saja untuk anak-anak, mereka mengembangkan berbagai jenis permen, wafer, karamel, dan juga energen untuk melengkapi kebutuhan gizi sarapan. Selain itu, mereka juga menargetkan untuk memasuki pasar dewasa dengan menciptakan produk makanan, terutama consumer goods seperti membrand produk energen, menjadi produk sarapan keluarga, dan juga biskuit dan Nisa sebagai biskuit yang dicintai oleh kalangan muda sampai ibu-ibu. Dalam menentukan target, PT Mayora lebih berfokus kepada penjagaan kualitas dan juga inovasi produk yang dapat menambahkan value added bagi para konsumen melalui benefit yang mereka dapatkan dari produk Mayora. Oleh karena itu, target konsumennya pun kebanyakan juga berasal dari kalangan menengah yang lebih memperhatikan atau lebih berorientasi pada kualitas dibandingkan dengan harga. Dari target yang ditetapkan oleh PT Mayora, dapat disimpulkan bahwa strategi utama yang dilakukan oleh mereka adalah strategi diferensiasi produk dengan menekankan pada kualitas dan juga inovasi terus-menerus. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan semakin pesatnya perkembangan masyarakat kelas menengah dan semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan pentingnya kualitas barang yang mereka konsumsi. Segmentasi, targeting, dan juga positioning yang dilakukan oleh PT Mayora Indah melahirkan terciptanya brand Mayora merajai hampir seluruh pangsa pasar dunia di lebih dari 80 negara sebagai brand consumer goods yang terkemuka di dunia. Strategi positioning, strategi marketing untuk membangun brand secara umum yang dianut
oleh PT Mayora Indah Tbk untuk setiap produknya adalah yang pertama, menjaga kualitas atau quality control dari setiap produk. Yang kedua, memahami pasar dan konsumen di setiap negara. Yang ketiga, terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang keempat, melakukan aktivitas marketing untuk membangun brand baik di above the line maupun below the line. Yang pertama, positioning berdasar atribut dan manfaat produk PT Mayora Tbk. Menggunakan strategi ini, misalnya dalam produk energen, Mayora melakukan branding terhadap energen dengan cara menonjolkan manfaatnya sebagai minuman makanan bergizi yang praktis untuk mengganti sarapan keluarga Indonesia. Mayora berharap semakin banyak keluarga yang terbiasa sarapan sehat sebelum jam 9 pagi dengan jenis sarapan yang menggunakan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin mineral setelah mereka kampanyekan pentingnya sarapan sebelum jam 9 pagi. Yang kedua, positioning berdasar harga dan kualitas. PT Mayora Indah Tbk menggunakan konsep harga yang dapat dijangkau oleh konsumen di semua produknya dengan kualitas yang baik pula, mengingat banyak produk dari Mayora yang menjadi market leader seperti Kopiko, mie gelas, Beng Beng, Roma, dan lain-lain. Yang ketiga, positioning berdasar penggunaan atau aplikasi. Contohnya produk mie gelas yaitu menggunakan gelas dalam menyeduh mie. Tentunya aplikasi ini praktis dan beda dari produk lain yang kebanyakan menggunakan mangkok atau cup dalam aplikasi penyajiannya. Yang keempat, positioning berdasarkan kelas produk. Menggunakan positioning strategi ini dalam fokus mengalahkan kompetitornya. Pada awalnya Mayora menggunakan brand Roma hanya untuk produk Mari biskuitnya, tetapi untuk menangkal persaingan kemudian Roma berinovasi menggunakan varian yang berbeda seperti Roma Slay Ole, Roma Slay Ole Twice, Roma Better, Roma Much Better, Roma Sari Gandum, Roma Sari Gandum Sandwich, dan lain-lain. Jadi, yang pada awalnya kelas produknya hanya untuk bayi, kemudian dengan inovasi ini bisa dikonsumsi untuk berbagai kelas yang lainnya. Seperti Slay Ole, Sari Gandum, bisa dikonsumsi oleh anak-anak hingga dewasa. Yang kelima, positioning berdasar pengguna produk. Menggunakan positioning strategi ini, misalnya dalam iklan produk Beng Beng yang dituju kepada remaja berdasarkan lagu Peri Cintaku Marcel yang sedang populer di masa ini. Dan yang terakhir, positioning berdasar kompetitor. Menggunakan positioning strategi ini, misalnya dalam produk Super Keju, produk ini menandingi produk Ricis Nabati dari Nabati Group. Caranya adalah dengan memberikan kemasan produk yang lebih besar dari produk Ricis dengan harga yang sama, yaitu seharga Rp500. Analisa kasus pemasaran global PT Mayora Indah Tbk. Kunci sukses keberhasilan PT Mayora Indah Tbk dalam bersaing tentu saja tidak terlepas dari beberapa strategi yang diterapkan oleh pihak manajemen dalam mengatur strategi perusahaan, mulai dari pemasaran, menghadapi konsumen, dan pesaing. Salah satu produk perusahaan yang sangat laku di pasaran adalah kopi yang menjadi selera para konsumen, khususnya di Indonesia. Memasuki tahun 2016, PT Mayora Indah Tbk sudah mempersiapkan diri. Perusahaan yang terkenal dengan produk Kopikonya ini akan fokus mengembangkan strategi untuk terus memasuki pasar ekspor. Saat ini, seluruh produk merajai pasar luar negeri. Sebut saja Kopiko Coffee dan Candy, Danisa Butter Cookies, Malkis Cracker, Beng Beng Coklat, Wafer, Coki Coki Coklat Pasta, dan lain-lain. Ekspor PT Mayora Indah Tbk ini sudah menjelajahi ke negara dari 80 negara, yaitu ASEAN, Eropa, Middle East, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Sejauh ini cukup memuaskan, namun perusahaan memiliki masih banyak peluang untuk mengoptimumkan potensi pasar di negara-negara yang bersangkutan. PT Mayora Indah Tbk memulai bisnis ekspor sejak 30 tahun, tepatnya dimulai pada tahun 1982. Berbagai kendala pun dilalui membuat bisnis perusahaan semakin berkembang. Menurutnya, kendala utama bagaimana memahami konsumen luar dan dalam tiap negara, seperti memahami kultur, sifat, perilaku, aspirasi, dan kebutuhan mereka. Yang paling fundamental dalam strategi PT Mayora adalah fokus 3P, yaitu produk, proses, dan people. Saat ini, sebagian besar ekspor Mayora masih diproduksi di Indonesia. Namun jika dibutuhkan dalam suatu kondisi, misalkan besarnya biaya masuk, maka tidak tertutup kemungkinan perusahaan akan membangun produksi di luar negeri. Tapi karena tenaga ahli ada di Indonesia,
maka tim Indonesia akan terlibat. Saat ini Mayora memiliki beberapa produksi di negara lain seperti di India, Thailand. Selain itu, memahami konsumen dari luar maupun dalam dan memformulasi the winning project to meet the needs once merupakan kunci utama ini yang membuat konsumen repeat purchase dan loyal terhadap merek atau produk. Menghadapi MEA 2016, Mayora akan terus fokus ke 3P. Memastikan existing produk sudah ada tetap tumbuh serta brand equity semakin kuat di mata customer dan konsumen. Selain itu, terus memahami situasi dan grab opportunity yang ada sehingga inovasi yang akan dilakukan dapat menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen dengan baik. Perusahaan akan selalu membangun strategi yang baik dan tetap menjalankan 3P untuk memperluas dan mengembangkan produk-produknya baik di dalam maupun di luar negeri, karena perusahaan optimis akan membuat produknya dapat selalu dikenal oleh masyarakat luar maupun dalam negeri. Dan selanjutnya, strategi pemasaran lain dari PT Mayora Indah Tbk, yang pertama ada produk. Dari produknya menyediakan berbagai ragam kopi dengan 8 varian sekaligus, yaitu Torabika Duo, Torabika Oke, Torabika Susu Full Cream, Torabika Cappuccino, Torabika 3-in-1, Torabika Mocha, dan Torabika Campuran. Untuk kualitasnya memiliki kualitas yang tinggi karena PT Mayora tidak melakukan penetrasi harga. Nama merek yang diberikan adalah Torabika sehingga orang mudah ingat. Yang kedua, harganya. Untuk harga yang diberikan sangat terjangkau, tidak melebihi 1.500. Jadi semua orang mungkin bisa menjangkau dengan harga tersebut. Nah, yang ketiga, promosinya. Untuk lebih mengenalkan hasil produksi perusahaan PT Mayora Indah, dan dia melakukan promosi melalui beberapa media dan secara aktif mendirikan stand di berbagai daerah dan di berbagai kegiatan yang sekiranya dapat menarik minat konsumen terhadap hasil produksi perusahaan. Media yang digunakan oleh PT Mayora Indah Tbk antara lain yang seperti berita acara, video, foto, dan iklan, akan tetapi iklan yang dilakukan sangat minim. Promosi penjualan PT Mayora yaitu kepada penyedia layanan sepeda keliling dengan menawarkan pendapatan yang tinggi serta kepedulian sosial yang tinggi. Contohnya, perusahaan menawarkan kopi kepada penjual koran, yang mana ketika ada pembeli koran yang ingin membeli koran, mereka dapat membaca koran dengan menikmati kopi tersebut. Nah, yang keempat ini ada tempat. Strategi jemput bola dalam menggarap pasar kopi susu ini, salah satu langkah yang diterapkan adalah menyediakan jasa kopi seduh di berbagai lokasi, mulai dari pusat perbelanjaan hingga menggunakan sepeda keliling. Kesimpulannya, PT Mayora Indah Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman bergizi. Perusahaan ini menggunakan beberapa seni manajemen untuk menguasai pangsa pasar baik domestik maupun internasional, mulai dari strategi manajemen pemasaran sampai dengan strategi inovasi produk, sehingga produk-produk Mayora dapat dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa dan memberikan profit yang maksimal bagi perusahaan. Yang terakhir adalah saran, perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang dapat meningkatkan profit maksimal pada tiap periodenya. Dan untuk meningkatkan profit dalam perusahaan, seperti halnya PT Mayora Indah Tbk, dibutuhkan seni manajemen yang baik. Terima kasih. Nah, jadi telah kita jelaskan pemasaran global dari PT Mayora Indah Tbk. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.